Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanggapan kasus di ruang kelas. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Nur Ita, Juwaria, Elfrida Ironia Ati, dan Waode Siti Nurmila. Tanggapan kami terhadap kasus 1 yang bunyi pertanyaannya adalah yang pertama, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jadi tanggapan kami, hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah para peserta didik sudah paham materi yang telah diajarkan oleh guru. Guru sebelumnya sudah merancang dan kemudian menerapkan urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik dalam memecahkan soal mencari nilai rata-rata atau MEAN dengan jelas. Guru menjelaskan urutan atau langkah-langkah mencari nilai rata-rata MEAN dengan jelas pada percobaan pertama. Penjelasan guru tersebut alhasil karena terbukti mampu membuat peserta didik mengerjakan soal dengan mudah. Peserta didik yang sudah mempunyai pengalaman mengerjakan soal pada percobaan pertama dapat dengan mudah mengerjakan soal pada percobaan kedua. Selanjutnya pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Tanggapan kami, sebagai seorang calon guru, kegiatan belajar tersebut cocok diterapkan dalam mengajarkan materi untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Teori yang berkaitan dengan hal ini adalah teori belajar behavioristik. Respon atau perilaku tertentu dapat menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan. Dalam kasus ini, metode latihan atau drill, metode latihan ini merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Menurut Zamara dan Zain, tahun 2006, metode latihan adalah suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang digunakan untuk memperoleh ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan. Saya akan menjawab kasus 2, pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawab, untuk membantu peserta didik yang belum bisa berhitung dengan lancar, Bu Rina harus memberi perhatian atau penanganan khusus pada peserta didik tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Bu Rina, diantaranya, yang pertama, mengajarkan peserta didik tersebut menulis angka, kemudian memastikan peserta didik bisa menulis angka dengan benar. Yang kedua, membuat kartu angka. Yang ketiga, peserta didik diminta untuk memilih kartu angka yang sudah diacak. Yang keempat, kemudian peserta didik menyebutkan angka yang tercantum dalam kartu angka tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut, peserta didik akan dapat berhitung dengan benar. Pertanyaan kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan hal tersebut karena pada teori pembelajaran kognitif, peserta didik dianjurkan untuk belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sehingga, kami yakin bahwa media kartu angka merupakan salah satu media yang efektif untuk membantu peserta didik yang belum bisa berhitung dengan lancar. Menurut Musfiroh pada tahun 2008, kartu angka adalah kartu yang bertujuan untuk merangsang kemampuan numerik, yaitu simbol angka, konsep pembilang, media angka, permainan hitungan, teka-teki, dan jumlah angka. Selanjutnya yaitu kasus 3. Tanggapan dari kami dengan bunyi pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jadi, menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Made menggunakan contoh yang berbeda karena Made menginginkan peserta didiknya lebih mudah memahami materi tersebut, sehingga Made menggunakan contoh teks deskripsi mengenai pantai dan makanan khas Bali. Selain itu juga, Made ingin memperkenalkan kepada peserta didiknya untuk mengenal lebih mengenai hal-hal menarik yang ada di lingkungan sekitar mereka, khususnya di Bali. Pertanyaan nomor 2, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami,
Prinsip yang digunakan Made adalah pengenalan lingkungan sekitar mengenai pantai dan makanan khas Bali. Hal tersebut berkaitan dengan teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner. Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut.